Komunikasi verbal memiliki ciri-ciri yaitu yang pertama biasa dilakukan dengan secara tatap muka, yang kedua menggunakan bahasa, dan yang ketiga dapat dilakukan dengan media perantara seperti media sosial dan telepon. Nah, setelah mendengar penjelasan Arlene mengenai definisi dari komunikasi verbal ini memiliki banyak sekali manfaat dalam kehidupan sehari-hari kita, interaksi sosial, maupun dunia profesionalisme. Beberapa manfaat dari komunikasi verbal adalah yang pertama, untuk menjelaskan ide atau konsep kita secara jelas. Hal tersebut dapat mengurangi adanya kesalahpahaman yang dapat terjadi antara suatu individu dengan individu lainnya. Yang kedua adalah untuk mempermudah proses negosiasi ataupun persuasi, misalnya saat ingin bernegosiasi dengan klien. Yang ketiga adalah untuk mempercepat proses pengambilan keputusan. Dan yang keempat adalah untuk menjaga fleksibilitas penyampaian pesan. Komunikasi nonverbal adalah komunikasi yang tidak menggunakan kata-kata. Komunikasi nonverbal biasanya menggunakan bahasa tubuh seperti gerakan tubuh, tatapan mata, intonasi, dan aspek fisik lainnya. Komunikasi nonverbal biasanya lebih kuat secara emosional dibandingkan komunikasi verbal. Komunikasi nonverbal dapat memperkuat sebuah komunikasi verbal atau melemahkan sebuah komunikasi verbal, bahkan menentang sebuah komunikasi verbal. Contohnya seperti apa yang kita bicarakan tidak sesuai seperti ekspresi kita. Komunikasi nonverbal memiliki banyak sekali manfaat penting yang dapat membantu kita untuk memperkuat, melengkapi, dan juga menggantikan bahasa verbal. Beberapa manfaat dari komunikasi nonverbal adalah untuk memperkuat emosi. Misalnya saat kita sedang tersenyum, ekspresi kita menunjukkan bahwa kita sedang bahagia. Sedangkan saat kita menunjukkan wajah yang sedih, kita menunjukkan bahwa kita sedang bersedih. Yang kedua adalah untuk mendukung pesan dengan menyampaikan pesan tanpa kata-kata. Yang ketiga adalah untuk memperjelas pesan atau menggantikan pesan yang tidak jelas. Dan yang keempat adalah untuk mengatasi hambatan bahasa. Misalnya saat kita berbicara dengan orang asing yang tidak mengerti bahasa yang kita ucapkan dan kita tidak mengerti bahasa yang dia ucapkan, kita dapat menggunakan bahasa tubuh untuk saling berkomunikasi sehingga kita dapat mengerti satu sama lain apa yang sedang mereka bicarakan atau mereka dapat memahami apa yang sedang kita bicarakan. Something else is bothering me. Last week nobody helped Obama in the voting. Like, there's no black senators. No black senators. Kalian cari dessert yuk. Aku mau makan dessert, Pak. Iya, kamu tahu kalau misalnya gue habis makan harus ada dessertnya. Tapi lu kan juga tahu kalau misalnya dessert tuh gula tinggi, jadi itu bikin resiko kita menentang kemungkinan diabetes. Tapi menurut gue tuh ngerasa aneh kalau misalnya ada dessert habis makan ya. Biasa gitu. Aku punya ide. Lo lupa kita yang apa? Kita apa? Kan anak teknologi tangan. Ya terus apa hubungannya? Gak tau. Tuh bikin aja kali ya dessertnya sendiri. Iya, lu kan suka banget tuh sama yogurt. Gimana kalau kita bikin yogurt yang enggak gula? Iya, pakai stevia kali ya. Yogurt juga boleh sih. Kayaknya lebih cocok pakai mantap sih. Soalnya kan stevia ada aftertaste pahit-pahit gitu. Iya. Kalau kita pakai pemanis alami kayak dari buah-buahan gitu. Boleh juga deh. Kita bikin rasa-rasa unik kali ya, yang kayak belum ada takaran kayak apa ya, kayak mangga juga boleh, plum, delima, kita eksekusi ya.
kita harus sosialis. Next ini yang macro. ini sebenarnya enggak, tapi mungkin kita bisa kembangin lagi. Yang Bu, jadi saya di sini bersama dengan partner saya Arwin ingin mendiskusikan mengenai produk yang sudah kami teliti dan juga kami kembangkan di laboratorium, yaitu yogurt dari Lactolash. Saya rasa bahwa produk ini dapat berpotensi dalam pasar nanti. Tentu, coba ceritakan sedikit mengenai produk itu. Jadi produk Lactolash ini menggunakan pemanis alami, yaitu dari buah mom. Selain itu, rasa-rasa yang kami tawarkan juga unik-unik. Ada rasa delima, rasa nangka, rasa sirsak, dan juga rasa plum. Nah, karena terbuat dari pemanis alami, produk-produk ini rendah gula, jadi sangat cocok untuk dikonsumsi oleh rangkaian umur, mulai dari anak-anak hingga dewasa maupun orang-orang pengidap diabetes. Terdengar sangat menarik, namun di zaman sekarang konsumen pasti akan memilih yogurt dengan harga yang lebih murah. Karena menggunakan bahan-bahan organik dan juga proses produksinya lumayan rumit, jadi harga dari produk Lactolash ini mungkin akan lebih sedikit tinggi daripada harga pasaran. Jadi saya menargetkan pasar premium. Pasar premium memang menghasilkan keuntungan yang lebih besar, tapi juga banyak persaingan yang ketat. Apa rencana kalian untuk menonjolkan Lactolash ini? Mungkin lebih fokus kepada edukasi mengenai manfaat produk Lactolash yang tidak dapat ditemukan di produk lainnya. Itu bisa menjadi strategi yang bagus. Namun saya harus memastikan dan memerlukan angka yang lebih konkret soal margin dan juga volume penjualan. Sebelum kami setuju untuk menggarap produk ini, maka kami juga harus memastikan bahwa investasi di marketing juga akan sebanding dengan potensi keuntungannya. Dengan skala produksi saat ini, kita dapat mendapat keuntungan sekitar 30% dari harga jual premium. Namun jika produk ini berhasil, kita akan memperluas produksi dan juga jangkauan pasar. Saya melihat potensi dari produk ini. Mungkin saya akan membawa proposal ini ke tim kami dulu. Jika produk ini kami sudah diskusikan lebih lanjut, mungkin kami akan membuat suatu peluncuran untuk produk ini. Dari nama Lactolash juga membawa pengaruh yang besar menurut saya. Terima kasih banyak Bu. Kami akan menunggu kabarnya lebih lanjut.